Saya kebetulan ditugaskan di Badan Anggaran. Itu lebih menyakitkan lagi. Kenapa? Karena saya melihat ratusan triliun dana harus dibakar untuk mensubsidi energi. Masih diskusi nih. Kenapa? Karena ini akan membuat orang-orang yang dalam singgasana bisnis di migas akan terganggu. Yang sudah mapan dan nyaman itu. Hari ini saya sudah diundang beberapa institusi negara di kementerian segala macam ngajak sharing, Pak Bambang. Ngajak sharing. Maksudnya sharing gimana sih? Dia nggak melakukan innovation, dia nggak apa-apa, terus sharingnya gimana? Iya, apa yang Pak Bambang sampaikan itu mengklarifikasi kekhawatiran anak-anak saya, Pak. Tiba-tiba anak saya, ayah aman kan ya gitu. Saya juga terharu. Tapi dalam konteks solusi, saya kira ya sudah, kita harus ambil resiko. Apapun resikonya sudah saya perhitungkan. Dan buat saya, Pak, kalau dalam bahasa perjuangan agama ini jihad untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah hari ini saya bukan digeruduk, tapi saya minta sahabat saya ini hadir karena kita sedang akan membuat revolusi. Bukan revolusi untuk menjatuhkan kepemimpinan, tapi revolusi di bidang energi. Kawan saya ini bernama Kang Mulyadi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Bambang. Memang harus rapi terus begini. Aduh, kalau saya memang di sektor keuangan ya harus rapi. Teman-teman, Kang Mulyadi ini adalah salah satu anggota DPR. Dia dari fraksi Gerindra. Siap. Baru saja dipindahkan dari Komisi 6 ke Komisi 11. Komisi di mana ada Pak Purbaya. Tapi yang saya mau cerita bukan soal itu. Kang Mulyadi ini, saya biasa manggil Kang Mui, itu membantu orang-orang hebat dan dahsyat membuat revolusi energi terutama di bahan bakar. Baru-baru ini dia membuat atau launching Bobby Boss. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia, Bos. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia, Bos. Apa dan bagaimana Bobby Boss? Ini kita akan diskusikannya. Ya. Kamu berapa tahun udah jadi anggota dewan? Saya alhamdulillah sudah diamanati periode ketiga, Pak. Mudah-mudahan terakhir sajalah. Sudah cukup. Dapilnya di mana? Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Dapil tempat kelahiran dan banyak. Itu meliputi mana aja Kabupaten Bogor ya? Di Indonesia itu satu-satunya dapil yang satu kabupaten itu hanya Bogor, Pak, karena penduduknya, Pak, 6 juta lebih. Dan di situ juga dapil keras ya. Keras, Pak. Ada Fadlizon, banyak petinggi-petinggi orang-orang hebat, Pak. Belum lagi ada kediaman presiden gitu kan. Mantan presiden. Teman-teman, Indonesia membutuhkan 1,4 juta kiloliter BBM. Dan Indonesia sudah menjadi net importer BBM. Dan kebutuhan ini terus meningkat. Dengan seiringnya tahun berjalan. Revolusi industri membuat energi dan BBM yang murah itu menjadi keniscayaan. Dan baru-baru ini Kang Mul di 2 November meluncing Bobby Boss. Bisa diceritain gak sih Kang? Ini sejak tahun 2014 kan sebenarnya Kang Mul sudah teriak-teriak mengenai revolusi energi ya, revolusi. Betul. Itu bagaimana ceritanya itu sampai jadi saya adalah salah satu dewan yang masuk di periode awal Partai Gerindra berkiprah. Dari 26 saya menjadi salah satu. Kemudian partai menugaskan saya masuk di Komisi 6 yang bermitra salah satunya dengan Menteri ESDM, PLN dan Pertamina lah ya. Nah, dalam konteksnya, karena kita dalam waktu itu adalah partai oposisi, kita lebih keras untuk menganalisa dan mendalami setiap materi kebijakan pada saat kita rapat. Di sana, karena background saya keuangan gitu, saya dari dunia pasar modal, kita menganalisa dengan cara kita terindikasi ada sesuatu yang tidak clear. Maka pada saat 2014 tidak clear dan tidak clean ya biasanya. Tidak clear dan clean ya. Nah, tapi karena kita partai oposisi, kita suarakan saja. Saya bilang revitalisasi energi Indonesia itu bukan isu, tapi yang menjadi hal penting di Indonesia itu harus revolusi energi. Saya bilang dalam konteks kebijakan, anggaran dan seterusnya. Orientasinya itu harus betul-betul pada saat itu orang ngomongnya revitalisasi ya, bukan revolusi. Iya, cuman pembenahan aja. Padahal saya bilang ini harus di reset ulang, saya bilang kan. Kenapa ya, dalam tanda petik
waktu itu kan kita sempat menjadi negara eksportir masuk ke OPEC, tapi kemudian defisit energi kita menjadi semakin besar karena kuota produksi kita menurun terus gitu, tapi konsumsi kita meningkat terus. Nah artinya apa? Kita harus mengimpor. Pada saat mengimpor apa yang terjadi? Kita harus mengeluarkan devisa dan kemudian dalam prosesnya kita harus mensubsidi gitu Pak. Nah itu yang periode sampai 2014. Tapi dalam periode 2019-2024 saya kebetulan ditugaskan di Badan Anggaran. Itu lebih menyakitkan lagi. Kenapa? Karena saya melihat ratusan triliun dana harus dibakar untuk mensubsidi energi gitu. Nah saya makin keras walaupun tidak terdengar gitu untuk ngomong revolusi energi, tapi saya berjuang terus gitu Pak. Saya kira dari awal itu. Kang Mul, ini kan Bobby Boss ini kan kayak nampar orang gitu ya. Dirilis terus pek gitu. Teman-teman, hari ini Kang Mul tuh dapat telepon bertubi-tubi. Ada banyak orang mau datang dan bertemu. Dan kemudian kalau ngelihat media itu bahasanya tuh masih negatif sebenarnya. Yeah. Ini luar biasa, tapi dia mengatakan ini klaim. Gitu kan kayaknya seolah-olah gitu ya. Itu emang belum dibuka semuanya informasinya atau gimana kan? Jadi izin Pak Bambang, konteksnya saya dipertemukan Allah kepada beberapa anak muda yang sebenarnya mereka itu sedang ketakutan Pak. Kenapa? Karena setahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, mereka baru balik dari Brazil. Mereka loloslah dari hasil uji karya mereka, inovasi mereka terkait energi. Bahkan mereka ditawarkan untuk pindah warga negara. Kemudian mereka mempertimbangkan untuk tidak merespon itu. Lalu ketemu dengan saya bilang lah ini nyambung ini. Saya bilang ini pertemuan dari Allah nih kan. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka temukan itu sangat menjadi jawaban lah buat kita. Dan itu cocok dengan passionnya Kang Mul sejak 2014 itu ya. Iya, lalu saya jamin mereka sudah selamatkan Indonesia, jadi solusi bangsa ini, jadi solusi energi Indonesia. Kita terus diskusi. Akhirnya dalam konteks roadshow ya kita bereskan dulu lah paten inovasinya, paten mereknya. Bahkan kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Lemigas dan hasilnya luar biasa. Nah, kita lalu masih diskusi nih. Kenapa? Karena ini akan membuat orang-orang yang dalam singgasana bisnis di migas akan terganggu. Yang sudah mapan dan nyaman ya. Nah pada saat ada temuan kemudian meledak terkait mafia-mafia migas Indonesia, saya kira ini saatnya kemudian Indonesia harus cari jawaban yang paling pas. Di rapat terakhir sebelum di 11 saya di Komisi 6 Pak Bambang. Di Komisi 6 saya rapat dengan Pertamina. Dalam satu paparannya di Rut Pertamina menyampaikan bahwa mereka sedang mengembangkan dual growth strategi ya. Jadi strategi dual growth pertumbuhan. Dual growth strategi ya. Okay. Nah salah satunya adalah mereka akan concern untuk kemudian melakukan proses-proses program dekarbonisasi. Artinya peluang untuk energi non fosil akan dikembangkan. Lalu saya challenge gitu. Kasih ruang itu saya bilang. Kenapa? Karena anak-anak muda Indonesia kalau dikasih ruang itu mereka bisa berinovasi. Padahal saya sudah punya gitu. Bahwa ini sudah ada jawabannya saya kan. Tapi saya buka dulu wacana opini pemerintah untuk membuka ruang itu gitu. Apa jawaban mereka pertama? Ya seperti biasa Pak Jenderal, Pak Bambang mohon maaf. Jadi intinya adalah mereka ingin supaya ya existing bisnis tetap berjalan, tapi yang non fosil pun ya bukan tidak diperhatikan, tapi mungkin agak kurang atensi buat saya. Nah buat saya setelah itu ya sudahlah. Kemudian muncullah krisis-krisis dalam tanda petik, misalnya kualitas BBM, harga, kemudian ada lagi yang terakhir ada di Jawa Timur atau apa gitu yang kendaraannya rusak ya macam. Nah, waduh, ini kayaknya udah nggak bisa ditahan lagi nih saya bilangnya. Ya sudahlah. Nah, saya karena ini menyangkut kebijakan yang sangat strategis dan berdampak luar biasa, ya saya meluncingnya ya sudahlah di dapil saya dulu aja. Saya bantu dulu masyarakat di dapil untuk bisa mendapatkan ya katakanlah keringanan biaya hidup mereka terutama terkait kos transportasi. Saya launching dan saya kaget ternyata masyarakat itu merindukan ini ya, merindukan kualitas dan harga yang ekonomis. Ternyata itu terus menerus seperti bola salju dan akhirnya di cover oleh media-media nasional. Yes. Dan hari Kompas, ini Tribun, Tempo mulai cover itu. Hari ini saya sudah diundang beberapa institusi negara gitu kan, di kementerian segala macam ngajak sharing Pak Bambang.
ngajak sharing. Maksudnya sharing gimana sih? Dia nggak melakukan innovation, dia nggak apa-apa, terus sharingnya gimana? Iya itu dia nanya-nanya ini bahan baku segala macam apa gitu ya. Kita batasi dulu lah. Ya, jangan dibuka dulu iya, kan. Okay. Kita ingin negara hadir. Kalau misalnya ini menjadi solusi ya silahkan kita bicara. Tapi konteksnya kita harus menghormati temuan-temuan sahabat-sahabat kita nih, anak-anak Indonesia yang membanggakan ini. Jadi konteksnya kita nggak bicara detail dulu. Kalaupun ke depan akan ada pembicaraan bahwa ini akan menjadi program pemerintah pusat, kita senang gitu. Kenapa? Karena buat saya subsidi energi itu sudah bakar uang. Kenapa? Kan kalau subsidi energi itu kemudian dialihkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, gaji guru dan segala macam, itu kan ratusan triliun yang dibakar setiap tahun. Jadi itu kayak ini ya, Kang. Kita lagi tight fiskal kan. Ya betul. Fiskal tight itu. Jadi dengan duit yang terbatas, maka program prioritasnya itu harus betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Betul. Kan? Nah dengan begitu muncul ini di mana itu dulu dipakai untuk subsidi, maka subsidi itu bisa di-switch segera. Dialihkan, direlokasi. Kenapa? Karena saya kira kalau misalnya negara untuk menutupi defisit segala macam kemudian berimprovisasi fundraising, ya mohon maaf ya misalnya ada peningkatan pajak segala macam, itu nggak fair. Justru sudah di depan mata subsidi ini akan hilang gitu, kemudian bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang negara sangat butuhkan, masyarakat. Ada 3 hal, cuman saya mau masuk dari yang pertama. Suka atau tidak suka, Presiden Prabowo harus membuat kebijakan berkaitan dengan Bobby Bos ini. Ya. Udah ditelepon belum? Jadi tadi Pak Bambang izin saya mengakses kepada kekuasaan, walaupun kami partai berkuasa, kami tetap harus hati-hati karena kan beliau sedang fokus untuk bagaimana negara ini kemudian rapih lah ya. Nah, saya tidak mau kemudian ini menjadi masalah di tingkat nasional kemudian masih terombang-ambing. Sudahlah, saya lapor kepada negara, kepada presiden gitu bahwa saya ingin menjaga masyarakat di dapil dulu. Maka konteksnya kalau misalnya launching di dapil untuk membantu masyarakat di dapil sebagai bagian dari pertanggungjawaban saya untuk menjaga masyarakat, kemudian ini menjadi atensi Pak Prabowo, kita terbuka gitu. Maksudnya yes, tapi kemudian kita juga tidak langsung ditelan mentah, silakan dianalisa, silakan diuji dan silakan diuji, diverifikasi dan macam gitu. Tapi kan kalau yang maksudnya di dapil dulu, di launching, itu sekedar launching aja atau sudah mulai di scale up untuk tingkat lokal itu? Iya, jadi kita ingin memastikan dulu bahwa kita memenuhi regulasi. Karena kan di tata kelola migas kan mungkin ada regulasi izin produksi, izin edar dan segala macam. Nah untuk bicara investasinya ya kita tadi Pak, setelah misalnya regulasi kita penuhi, kita diskusi, kemudian kita bisa follow up. Mungkin sudah banyak loh Pak yang mau invest ke kita yang nolak gitu kan. Takutnya mereka tidak semangatnya tidak sama Pak untuk membantu negara. Gitu. Jadi yang sedang dilakukan adalah memenuhi semua persyaratan untuk bisa melakukan produksi massal terhadap ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari ini kan ada duit yang digelontorkan oleh Menteri Keuangan. Dan itu juga ada lembaga yang menggantikan fungsi BUMN Danantara. Harusnya lembaga seperti ini sensitif ya. Iya. Karena apa? Daripada dia membiayain konglomerasi yang ratusan miliar itu, kalau dia membiayai ini, once membiayai ini itu selesai semua sebagian persoalan bangsa. Betul. Belum lagi bahan baku dari energi ini bisa ditemukan dimanapun Pak, karena berbasis nabati Pak. Ya kan? Dan konteksnya ini sudah saya suarakan Pak di Danantara Investasi. Karena waktu itu. Kapan tuh Kang? Jadi kita diundang untuk presentasi terhadap produk ini mungkin 2 bulan yang lalu Pak ya. Nah, tapi belum ada jawaban. Ya sudah, kita yang penting sudah lapor diri bahwa kita ada temuan anak-anak terbaik Indonesia sudah menciptakan karya ini. Nah, saya sampai ingatkan, ya mohon maaf ya, kita ngerti bahwa proyek-proyek yang sedang masuk ke pipeline-nya Danantara kan mohon maaf masih sebatas kajian dan greenfield lah ya, maksudnya masih harus pendalaman-pendalaman. Ngaji nggak hatam-hatam tuh. Belum lagi yang lucu apa? Saya kira Pak, saya tahu nih Pak, ini ada dividen yang masuk ke Danantara dan idle gitu. Ya kan sementara itu di luar 200 triliun yang kemarin baru digelontorin Pak, di luar. Saya ngikuti itu dividen dari mana udah masuk ke Danantara tapi masih idle. Tapi kemudian action untuk merespon potensi solusi ini
ya mohon maaf masih belum mendapatkan atensi, ya sudahlah kita improvisasi di dapil saja gitu. Dan saya nggak mau ikut-ikutan di kelas para dewa di atas lah gitu kan. Yang penting dapil saya selamat. Artinya Kang Mu ini sudah berupaya, berikhtiar Sudah, Pak. sebaik yang bisa dilakukan. Sudah. Dan kalau melihat respon seperti itu, ya lebih bagus memuliakan orang-orang yang memang ada di dapil itu kan. Iya Pak, betul. Terus yang ketiga, Kang Mu, di semua invention yang menimbulkan revolusi, itu pasti akan ada pukulan balik. Iya. Yes. Baik pukulan balik itu dari orang yang tidak ingin kenyamanannya diganggu, dari kalangan mafioso yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, maupun dari orang-orang yang sebenarnya menganggap, saya mau bilang orang hasad gitu ya, orang hasad itu banyak seperti itu. Sejauh mana ini disiapkan untuk dikelola supaya tidak menjadi serangan yang mematikan? Jadi apa yang Pak Bambang sampaikan itu mengklarifikasi kekhawatiran anak-anak saya Pak. Tiba-tiba anak saya, ayah aman kan ya gitu. Saya juga terharu. Tapi dalam konteks solusi, saya kira ya sudah kita harus ambil resiko. Maka dalam kesempatan podcast dengan Pak Bambang ini saya sampaikan sudahlah, kasihan rakyat, ya kan. Kita sudah lama ya. Saya merinding Pak. Rakyat di Kabupaten Bogor di dapil saya Pak, masih ada yang WA minta makan. Masya Allah. 3 hari aku beli beras. Saya ngebatin dan gak mungkin, saya kan bukan kuasa pengguna anggaran Pak. Saya cuma parley, bicara, menyerap aspirasi, menyampaikan. Kemudian tidak di follow up, ya saya harus cari jalan. Nah artinya apa? Variabel apa yang bisa membuat masyarakat kami di dapil bisa segera mendapatkan apa yang dikatakan kesejahteraan, kemerdekaan Pak. Maka apapun resikonya sudah saya perhitungkan. Dan buat saya Pak, kalau dalam bahasa perjuangan agama ini jihad untuk umat. Kang Mu kita tadi bicara macam-macam, kita belum bicara produknya. Sekarang kita nih, Bobby Boss, namanya itu sangat keren ya, Bobby ya, Boss. Keren Pak ya. Bobby Boss. Kenapa namanya Bobby Boss? Tadi Pak, karena ini solusi, saya ingin mencari perhatian presiden sebenarnya. Kenapa? Karena di lingkaran kekuasaan kan saya walaupun di satu partai, ya mohon maaf kan kita tahu diri lah Pak untuk mengakses kekuasaan. Nah sebenarnya awalnya nama bahan bakarnya itu Bobby Pak. Lebih cenderung kepada kucingnya kesayangan Pak Presiden. Saya baru mau bilang ini nama kucing apa nama anak mantu presiden. Iya. Mohon maaf. Gak apa-apa. Cuman masalahnya pada saat Bobby itu saya bilang singkatan nih. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia. Lalu pada saat mengurus paten merek, ternyata Pak Indonesia itu memang kreatif Pak, karena mungkin itu nama kesayangan kucing presiden gitu, cepet banget. Sudah ada yang mempatenkan tuh nama Bobby Pak. Tapi nggak pakai bos. Nggak pakai bos. Lalu kita mikir lagi, wah ini harus tambahin apa dong ya supaya lebih gampang dikenal dan cepet di memori masyarakat dan familiar. Ya udahlah kita tambahin bos aja lah. Kenapa? Ya intinya secara harfiah kita ingin bahan bakar kita menjadi bos Pak, pemimpin Pak, pemimpin. Dan kita menjadi eksportir lagi Pak. Iya. Tapi sebenarnya bahan bakar ini apa ini? Ini kehebatannya apa? Itu tolong ya, kalau konteks kehebatan kami sudah mengurus sertifikasi dari Lemigas Pak, satu-satunya badan yang bisa mengeluarkan hasil lab terkait produk-produk bahan bakar. Itu dari Lemigas untuk solarnya, kemudian bahkan untuk bensinnya kita RON-nya 98,1. Artinya secara kualitas untuk dikonsumsi mesin-mesin cc tinggi sekalipun ini sangat bagus Pak. Belum lagi kehebatannya adalah ramah lingkungan Pak. Kenapa? Karena pada saat beberapa kali pengetesan bahkan ada tim yang meminta supaya tolong yang solar terutama Pak ya, tolong coba mendekat ke knalpot perih nggak ke mata gitu. Terus gimana lihat nggak asap hitam segala macam. Nah, dan terakhir Pak, insya Allah harganya jauh lebih murah dibandingkan yang BBM sekarang. Saya langsung searching nih, ada 4 kehebatannya. Oktannya tinggi, betul ya? Iya. Karena dengan oktan tinggi ini, ya akhirnya rasio kompresi dan bahan bakar menjadi lebih bersih dan performa mesin jadi hebat. Emisi hampir 0 Pak. Nah emisi, kedua emisi itu bicara soal ramah lingkungan kan sebenarnya. Dengan ramah lingkungan ini dia tidak menyumbang polusi dan ini kompatibel dengan tren global. Tren global bahan bakar. Itu yang kedua. Yang ketiga bahan bakunya lokal. Karena nabati. Dan mudah diakses. Tentu saja harus dirahasiakan. Dan tidak mungkin ini harus dirahasiakan. Dijaga ini. Memang dapur ini harus dijaga kan. Tapi yang menjadi menarik dengan bahan bakar yang bersifat lokal, maka potensi distribusi lokal menjadi sangat fleksibel. Bisa dilakukan di mana saja itunya. Bahkan saya sudah menghubungi Menteri Koperasi Pak. Saya bilang Pak Menteri,
Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi bagian dari cara kita mendistribusikan. Kebetulan tagline Bobby Bos itu adalah energi merah putih, Pak. Merahnya untuk solar, putihnya untuk bensin, Pak. Nah, ini ada program presiden terkait Koperasi Desa Merah Putih. Ya kita berdayakan supaya memiliki komoditi khusus yang tidak dimiliki oleh koperasi lain atau tempat lain gitu, Pak. Nah, saya kira itu akan lebih membesarkan Koperasi Desa Merah Putih, saya kira. Dan ini menjadi sangat menarik ketika ditempatkan di ujung terluar, ujung tersulit, masalah yang di remote control. Dengan begitu biaya atau harga bahan bakar itu menjadi rata kan? Rata, Pak. Tapi dalam konteks karena ini kepentingan khalayak ramai gitu, Pak, kepentingan orang banyak, ya saya kira ini perlu regulasi lah. Ya, regulasi yang berpihak untuk bagaimana ini mengamankan, mendistribusikan, dan terpenting, Pak, ujungnya kita sedang melaksanakan efisiensi besar-besaran, Pak, terkait subsidi energi, saya kira itu, Pak. Karena ini bahan bakar yang mohon maaf, Pak, bukan saja untuk kendaraan, untuk genset, untuk traktor pertanian segala macam, ini bisa dipakai, pakai gitu. Dan rasionya, nah satu lagi kelebihannya di samping ramah lingkungan, kemudian harga murah. Fuel consumption-nya, Pak, rasio penggunaannya kalau mobil tuh kilometernya lebih panjang. 110, 111 ini bisa berapa nih? Kalau mobil? Tergantung mobil dan tahunnya sih, Pak ya. Tapi rata-rata itu misalnya kalau cc 1500 deh. Ya, jadi biasanya misalnya 111, 112. Ini bisa 115 sampai 117. Oh, berarti naik 20 30%. Iya. Dan tadi, Pak, gas buangnya yang penting tidak bahaya. Iya. Teman-teman, revolusi BBM sedang dimulai atau tepatnya sudah dimulai. Pasti akan banyak tantangan. Keamanan dari orang-orang yang menjadi penemu dan mendukung penemuan itu serta kemudian menyuarakan keprihatinannya atas isu-isu BBM itu menjadi sangat penting. Bukan hanya kebijakannya yang harus segera dilakukan. Dan insya Allah Pak Prabowo akan segera mengambil alih ini. Tapi yang lebih penting lagi menjaga ini, orang-orang ini supaya tetap dalam keadaan aman. Ada pesan yang mesti dikemukakan ke masyarakat? Iya. Ini kesempatan, terima kasih Pak Bambang, saya memberanikan diri untuk ikut tampil melaunching solusi energi kita ini. Intinya tolong pada semua warga bangsa ini untuk membuka hati dan pikiran untuk menyelamatkan tanah air kita, masyarakat kita untuk bisa hidup lebih cepat menuju kesejahteraan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendukung inovasi-inovasi anak negeri, diakomodir dan tentu diproteksi dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa membawa kemaslahatan untuk Indonesia dan terutama masyarakat Indonesia, saya kira itu. Teman-teman, Bobby Bos bukan klaim. Dia sudah diuji coba. Dia sudah mendapatkan verifikasi dan sertifikasi dari Lemigas. Ya. Sudah menjalani uji coba, uji jalan. Skala produksinya juga sudah dihitung. Dan ini biayanya murah sekali. Yang diperlukan hari ini adalah segera buat regulasi. Bangun infrastruktur. Minimizing seluruh potensi kendala ekonomi dan kendala pasar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan. Harapan baru Indonesia, harapan baru untuk Indonesia yang dahsyat. Harapan baru untuk mewujudkan daulat rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menciptakan keadilan sosial. Bersama Kang Mulyadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.